Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukumnya. Pak, lihat sini Pak. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pradi Bersatu melaporkan mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond Sianipar ke Barreskrim Polri sore tadi, di mana mereka dilaporkan usai dituduh membuat gaduh karena menilai ijazah Jokowi palsu. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Siapa aja yang melaporkan? Bocorannya. Oknumnya inisial aja ya. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS sama Salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2 T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Ya. Jadi total Ada 3 orang. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik. Ya, buntut diduga membuat gaduh soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond Sianipar dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Pradi Bersatu yang membentuk tim advokat public defender untuk memproses hukum ini. Kita akan ulas bersama pemirsa bersama dengan narasumber istimewa saya malam hari ini, pakar telematika yang juga sebagai pihak terlapor Mas Roy Suryo, serta Sekjen Pradi yang juga sebagai pihak pelapor Adi Darmawan. Saya sapa keduanya. Assalamualaikum, selamat malam abang-abangku, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, Kang Ade, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Indo Prime. Bang Roy Suryo, tadi sih disebut RS ya. Roy Suryo ada di sini ya. Maksudnya setelah Bang Roy Suryo hadir di program Rakyat Bersuara dan menampilkan begitu gamblang
membuat banyak orang yang kaget begitu ya dengan begitu beraninya. Konsekuensi yang terjadi untuk pelaporan yang terjadi hari ini, apakah itu juga sudah disadari, Bang Roy Suryo? Sangat disadari ya, karena yang namanya entes insya Allah bukan oknum ya gitu. Itu adalah berani bertapar dan kemudian berani mengucapkan semua statementnya. Insya Allah yang saya paparkan di iNews ya semalam, grup juga dengan Sindo gitu dan di satu yang spektakuler namanya Indonesia Lawyers Club ya, itu dengan fakta dan dengan jujur. Jadi di sini sebenarnya adalah kami ya, saya, Tifa dan juga Doresma ini harus terbuka masyarakat, buka mata masyarakat, kita berani berkata jujur, berani berkata benar, dan kemudian menutupi ada sesuatu yang tidak benar. Kalaupun ternyata ada dengan hukum, ya bukan orang hukum, terserah saja pandangan hukum. Tapi tentu semua itu adalah harus tahapan atau proses yang nantinya akan terjadi. Jadi silakan saja kalau itu dikonsultasikan kepada tim. Ini laporan kedua yang dalam pesan saya sudah dilakukan kemarin. Itu ada lawan namanya relawan yang itu melaporkan 4 orang, termasuk Pak Rizal Wadila, sekarang 3 orang, bagus gitu ya, nggak apa, silahkan saja. Bahkan kalau perlu silakan berani sebutkan pasalnya dong gitu. Kalau kemarin kan 160 ya, apanya di KUHP yaitu pasal penghasutan ya, itu juga kira cuma lagi. Nanti pencemaran nama baik bagus lagi ya. Kalau pencemaran nama baik, orangnya sendiri yang dirugikan itu Jokowi, itu harus sadar dia bukan siapa-siapa kok gitu. Dia hanya bekas presiden ya gitu. Jadi dia harus sadar dia warga negara biasa. Equality before the law itu harus diutamakan. Itu. Bang Roy Suryo, kalau teknis dan juga kejanggalan-kejanggalan ijazah mungkin nanti akan menarik kita bahas juga dan juga sudah Anda paparkan di program Rakyat Bersuara ya Bang Roy. Tapi gini, di media sosial ini netizen ada sejumlah yang mempertanyakan hal ini. Apakah polemik ijazah Pak Jokowi ini masih relevan dipersoalkan sekarang? Apalagi saat ini beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden dan 2 periodenya sudah lewat, Bang Roy Suryo. Kita jauh secara politik sangat relevan. Kita tidak boleh membiarkan seorang yang selalu atau masalah yang gelap. Sekarang pun kan juga sedang terjadi pada satu yang lain ya. Misalnya Pak Harto, sekarang sedang dipersalahkan almarhum Toh ya. Beliau layak tentang jasa tidak. Karena ada juga mengatakan, oh itu tidak layak dari Kontras. Saya juga tahu gitu, Pak, masa lalunya begini-begini. Ya, tapi tetap harus diperhitungkan gitu loh. Masa lalu dengan penghargaan sama Jokowi ini. Ya gitu, tidak bisa kemudian dihilangkan saja masa lalu, apalagi ya dia ya saat ini masih ada yang menjabat ya, dan itu menjadi orang nomor 2 di Indonesia dengan track record yang sama. Saya bisa katakan sama juga sedang yang diteliti ijazah SMA-nya, S1-nya, S2-nya, wah lebih kacau dari ya apa yang dipaparkan semalam gitu. Tapi itu artinya, makanya nggak apa-apa, tetap harus dipersoalkan dan yang kata Uci Mas kejujuran kita. Itu menarik. Saya beralih ke Bang Ade kalau gitu. Bang Ade, Bang Roy Suryo sudah menjabarkan begitu banyak kejanggalan, dugaan kejanggalan ijazah tersebut. Apakah perlu untuk menjelaskan, membantah kejanggalan tersebut, atau justru ini membuat kegaduhan sehingga itu yang dilaporkan, tidak perlu untuk dibahas tentang asli atau tidaknya ijazah, Bang Ade? Ya, benar kali. Jadi gini, bahwa kemudian Bang Roy menyatakan bahwa ijazah itu cetakannya lah, kemudian dia punya perinan, foto, itu kan perlu identifikasi yang mendalam. Artinya tentu ada kewenangan dari satu lembaga yang dilegitimasi oleh pemerintah Indonesia, negara kita ini, untuk betul-betul menyikapi itu, melihat itu dan diperiksa betul gitu loh. Nah, yang membuat kami merasa kurang nyaman adalah kemudian bahwa di era demokrasi saat ini ya semua bisa berbicara dengan gamblang, bahkan bisa langsung menuding seseorang, menjustifikasi tanpa proses peradilan. Nah, pembelajaran juga bagi kita semua. Kenapa Pradi Bersatu membentuk advokat public defender ini untuk meyakinkan publik bahwa tidak hanya seorang
Bang Roy Suryo atau Mas Roy Suryo saja yang bisa berbicara gamblang, namun kemudian mengkebiri demokrasi hukum di Republik. Artinya gini, kita kan berbicara kebebasan berekspresi, bisa sah-sah saja. Tetapi jangan sampai kebablasan dan mengkebiri demokrasi hukum itu sendiri. Dalam artian tidak berfungsi lagi itu demokrasi hukum. Yang seperti apa sih demokrasi hukum? Nah, demokrasi hukum adalah penegakan supremasi hukum. Tentu Bang Roy harusnya memproses itu dulu dong. Tunggu proses itu. Baru kalau dinyatakan bahwa itu adalah palsu, nah semua tentu harus menerima semua pihak. Tapi ini kan belum, sudah timbul kegaduhan. Yang pertama kegaduhan yang terjadi di Solo. Bang Ade, izin Bang Ade. Tadi kan saya nanya pertanyaan netizen ke Bang Roy, sekarang mungkin ke Bang Ade. Netizen juga menggelitik saya dan mohon diedukasi ini jawaban yang tepat kepada netizen yang mempertanyakan apa sulitnya sih bagi Pak Jokowi supaya tak berlarut-larut tunjukin aja ijazahnya ini secara terbuka. Oke, betul sekali. Kita sepakat, apa sih susahnya? Betul. Bahkan tadi malam saya sempat bertemu Bang Roy juga, bahwa tadi malam pun sopirnya Pak Panda pun itu kan bisa mengambil. Ya, tidak ada susahnya. Betul sekali, tidak ada yang susah di situ. Cuma satu hal aja, bahwa itu dikembalikan pada haknya seorang pemegang ijazah tersebut. Nah sekarang, siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin ketika ijazah seorang Jokowi, ya, mantan presiden ke-7 ini, dipublikasi, diperlihatkan ke umum, terus kemudian ini terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contohnya misalkan digunakan oleh pihak-pihak tertentu, ya, pihak-pihak tertentu, untuk melakukan hal-hal yang secara melawan hukum. Nah, ini kan persoalan. Sehingga itu masuk ranah pribadi dan keinginan, itu hak. Nah, kalau nggak tahu deh, Mas Suryo mungkin mau saja kalau menunjukkan semua wartawan bahkan. Oh iyalah, jujur kita berani. Nah, tapi kalau mungkin Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, yang sekarang notabene adalah masyarakat biasa, itu haknya dia lah, ya kan, haknya beliau, dia mau tunjukin atau tidak. Tapi menurut saya bahwa itu dikembalikan kepada pemilik ijazah tersebut. Yang menimbulkan polemik ini bukan mau menunjukkan atau tidak menunjukkan, tetapi bagaimana Mas Roy sudah mentendensikan di situ itu palsu, gitu loh. Itu persoalannya. Itu persoalannya, Mas. Bang Roy Suryo, gitu loh. Jadi, tanggapi Bang. Ya. Silakan Bang, tanggapi Bang Roy Suryo. Ya, nggak apa-apa. Kita hormati pandangan teman-teman Paradi 1, terutama Bang Adi sini. Ya, tapi itulah hak juga. Hak juga kami para peneliti, hak juga kami para saintis yang ingin mengungkapkan dengan jujur, mengungkapkan dengan benar, berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan yang ada demi terciptanya martabat dari Universitas Gadjah Mada sendiri. Jadi artinya jangan sampai kemudian bahwa kelak kemudian hari itu akan terungkap, dan pasti itu akan terungkap lah gitu. Kenapa? Namanya teknologi itu terus berkembang. Silakan saja Mas. Artinya bisa gitu. Berikan lembaga. Ya, lembaga yang berwenang. Monggo silakan. Nggak apa-apa. Kalau melaporkan, Bang Ade, kami sudah melaporkan sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu, tim pembela ulama dan aktivis itu sudah melaporkan. Dan kalau misalnya semua itu diproses dengan benar, sampai dengan ada 15 laporan, termasuk barang-barang bukti yang kemudian disampaikan juga oleh Dr. Rismon, yang disampaikan juga Dr. Tifa, sampaikan oleh saya, itu sudah masuk berkas. Dan kalau semuanya, sekali lagi, hukum Indonesia itu berjalan bagus, tajam juga ke atas, tajam ke bawah, ya, equality below tadi, harusnya laporan DTKUA dulu yang sama-sama di Barreskrim diproses. Dan diproses, itu kemudian ada ahli-ahli yang dihadirkan, tapi siap, ya, kemudian dipersandingkan dengan ahli itu, dan dengan barang bukti yang sama. Nah, kalau ternyata, misalnya Jokowi mengeluarkan, ini loh ijazah, ternyata ijazah yang dikeluarkan itu berbeda, malah dengan yang nama ini dipublikasikan oleh kader partai sebar ijazah itu, atau partai lain itu. Nah, ini jadi masalah. Jadi yang menyebarkan hoax tentang ijazah yang tidak benar itu siapa? Tapi nggak apa-apa lah, silakan saja, ya itu. Kami siap kok
Gitu. Artinya ada konsekuensi yang ada, UGM juga dengan konsekuensinya. Gitu, Jokowi juga harus dengan konsekuensinya lah. Gitu. Kalau dikatakan sebenarnya mudah, ya tadi malam ada lah di ILC itu ya. Kemudian lihat dana baba itu bisa dengan contoh diambilkan deh ijazah saya dengan cepat, sopirnya bisa ngambil. Ini sopir bisa ngambil, masa presiden nggak ngambil gitu loh. Kan lucu gitu loh. Tapi oke lah, sekali inilah jawaban teknologi, dan teknologi itu pasti akan menemukan jalannya. Baik, kita dengarkan Bang Ade, gimana Bang? Ya, berikan pantahan sebentar sama silakan Bang Ade. Roy, tidak ada niatan Pak Jokowi ya untuk tidak menunjukkan ijazahnya loh, ya. Karena kenapa? Dari 3 perwakilan yang kemarin datang ke Solo, rumahnya di Sumber, Solo. Itu kan diperlihatkan, Pak. Iya kan, diperlihatkan. Enggak, ketika teman-teman itu diperlihatkan, beliau itu berbeda. Diperlihatkan, Pak. Diperlihatkan media itu cuma tidak boleh difoto, Pak. Media, dia diperlihatkan, iya. Iya, dengan perwakilan dari sebentar Pak Roy menyampaikan bahwa tidak ingin menunjukkan, ya, tidak ingin menunjukkan. Itu ditunjukkan kok, kan itu hak Pak, itu hak daripada. Enggak, ini Bang update nih, ini ya, udah ketika teman TPUA di sana hadir Ari Fadila, ada Hari Lubis, kemudian dengan itu sampai kan. Jokowi itu saya tidak mau memperlihatkan hanya nanti di depan pengadilan. Ternyata ya beliau saja tidak berkata sama. Saya tidak mengatakan tidak atau bohong atau tidak ya. Dia berkata sama untuk 11 orang. Minggu 11 orang itu seperti dia ya. Kalau Bartang suruh memastikan misalnya itu kembali Mas Roy, itu kembali kepada keinginan Pak Jokowi itu sendiri dong. Itu haknya. Kembali lagi, kita harus menghargai hak seseorang untuk lebih privasi, Pak Roy. Bang Roy, kalau saya gini, kalau saya juga bilang, Pak Roy, tolong ditunjukkan dulu sesuatu hal yang bersifat privat dan Bang Roy tidak mau. Apakah saya juga harus mengumumkan kepada bahwa ada undang-undangnya itu Bang Ade. Itu ada undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan ijazah maupun tidak termasuk yang dikecualikan di pasal 17, nggak masuk itu. Itu di pemegang ijazah itu ranahnya Bang Roy bersifat dia mau menunjukkan atau tidak Bang Roy, kan gitu kan? Ya nggak apa-apa lah. Nanti saya tunggu ya. Bukti seseorang Peradi Bersatu kami ini bukan fitnah ya, itu fitnahnya di mana ya. Baik. Kemudian itu nanti kan harus ada alat buktinya, minimal 2 alat bukti ya gitu. Kemudian itu nanti disajikan. Kalau ternyata fitnahnya itu tidak bisa disajikan ijazah yang benar ya, tidak bisa disajikan skripsi yang benar ya, kami adalah skripsi dan ijazahnya itu tidak benar, ya udah nanti biar masyarakat yang kemudian menilai lah. Apa sekali lagi, ini demi anak bangsa kok, demi kejujuran, demi moral sekali lagi. Ini moral bangsa Indonesia sangat dipertaruhkan dengan skripsi dan juga ijazah yang tidak hari ini. Baik, menarik. Bang Ade, Bang Roy Suryo, giliran saya dong Bang, nanya nih Bang. Saya ke Bang Roy Suryo nih, Bang Roy Suryo. Saya mewakili netizen aja ini, pertanyaan yang menarik nih. Bang Roy Suryo kan sekarang bertanya tentang ijazah Pak Jokowi yang juga Presiden ke-7 RI kan. Apakah nanti ijazah presiden sebelumnya, ini dari netizen nih, menarik ini. Seperti Pak SBY di ITS, kemudian Ibu Mega pernah di Unpad dan di UI, kemudian Pak Gus Dur di Al-Azhar di Kairo, Pak Habibie ITB, Pak Soeharto ini di Kenil. Nah ini apakah ijazah-ijazah presiden sebelumnya juga akan diperiksa oleh Bang Suryo? Gini, ya ini ada saja dulu. Jangankan ijazah-ijazah kayak Pak SBY yang beliau di IP doktornya, kemudian Ibu Mega mengaku pernah masuk perguruan tinggi tapi beliau jujur hanya menggunakan ijazah SMA-nya saja. Loh, itu sangat kita apresiasi. Itu kejujuran banget ya. Malah proklamator kita, wakil presiden itu bukan hanya orang Indonesia yang bangga. Ya, Erasmus University ya, yang itu di Rotterdam di Belanda, memajang ijazahnya Dr. Andes Muhammad Hatta
Ya, jadinya beliau pun sangat dihormati dan bahkan universitas di sana tuh bangga. Pak Harto mengaku sekolah di Kenil setara dengan sekolah rakyat atau SR waktu itu. Bagus, jujur saja. Kalau memang nggak lulus ya kan nggak lulus. Kalau pernah punya ijazah tapi kan ya katakanlah kemudian membuat ijazah. Kita tidak mempermasalahkan apakah dia kuliah Jokowi itu ya pernah ada dugaan atau yang penting apa ijazahnya itu tidak benar seperti yang tadi dikatakan Bang Resmon di udaranya TV ini ya. Tadi kan Bang Resmon live juga di iNews TV gitu ya, Mas Yudi. Ya, dia mengatakan hurufnya Times News Roman itu tidak tepat pada tahunnya. Saya teknologi sekali lagi dan ini kami lihat dengan error level assist, dengan face recognition, dengan comparison yang disebut jasa dari yang Jokowi itu tidak sesuai kebenaran. Itu saja. Jadi pun kuliah statement temannya oke saja, sah-sah saja. Tapi meskipun yang ada di Universitas Gadjah Mada kami itu pegang materinya, materi fisiknya, itu kami sudah pegang loh. Kami sudah pegang dan sudah kita itu sangat-sangat jelas semacam yang saya tunjukkan pada siaran iNews 2 minggu yang lalu. Jadi clear banget sebenarnya. Itu baik. Baik, menarik Bang Ade, Bang Roy Suryo. Kita lihat juga, karena ini rekan-rekan dan juga pemirsa, kita punya foto yang diduga merupakan ijazah Pak Jokowi dan kami ingin mengklarifikasi kepada Bang Ade dan Bang Roy Suryo. Berikut ini. Ya, ini adalah foto ijazahnya ya, Bang Roy Suryo. Bisakah dilihat di situ Bang Roy Suryo dan Bang Ade? Ya, baik. Kan, Bambang Prastowo asasnya ijazah yang disebut ijazah Jokowi. Clear banget kok. Gitu. Kita tidak hanya melihat sepintas ya, tapi sudah diuji keduanya dengan Ella, diuji dengan supervisor. Ijazah yang di atas itu sangat meragukan dan ijazah yang bawah itu asli. Itu aja. Ijazah yang di atas meragukan, yang di bawah asli, Bang Roy Suryo? Ya, saya ini pasti clear, clear. Oke, Bang Ade, tanggapannya Bang Ade. Ini ijazah yang ditunjukkan, yang disampaikan Bang Roy Suryo nih, Bang Ade, yang sampai bikin gaduh dan harus dilaporkan Pradi nih, Bang Ade. Jadi gini, itu apapun bukti yang disajikan oleh baik itu Bang Roy ataupun media-media saat ini, kalau memang itu diyakini palsu tentu ada proses. Ada proses, jangan meyakini sesuatu yang memang ini belum ada proses hukum yang menentukan. Lembaganya belum ada. Terus yang ini yang paling menjadi pertanyaan mungkin teman-teman juga di pemeriksa di Indonesia adalah apakah betul itu ijazah Jokowi? Nah, itu menarik. Ini ya, menarik. Apakah itu yang ditampilkan itu sudah 100%? Kita not dulu Bang Roy Suryo, kita dengarkan dulu. Gimana Bang? Tapi ya justru itu Bang Suryo, Mas Roy Suryo, bahwa Bapak selalu membandingkan dan bahkan tanpa melihat ijazah yang ditampilkan saat itu, sebelum yang lalu ya belum menampilkan ijazah yang dimaksud, Bang Roy sudah ngomong ijazah palsu loh. Oh iya. Dan itu Bapak sudah pastikan loh. Karena yang ditampilkan itu palsu. Baik. Ya, memang sebelum penampilan dengan ijazahnya, penampilan yang kita lihat sekarang, itu Bang Roy sudah menyampaikan bahwa palsu. Iya. Maksudnya melampaui kalau itu ijazahnya palsu. Bahkan sebelumnya loh Bang Roy. Bahkan sebelumnya ada fotokopi. Sebelum Bapak menampilkan itu. Baik Bang Ade, kita dengarkan Bang Roy Suryo. Ini bagaimana memastikan ini keasliannya Bang Roy Suryo? Ya, gini. Jadi sebelumnya masyarakat stasiun Indo TV ini juga bisa clear ya. Sebelum ijazah yang dipublish oleh yang disebut ijazah Jokowi, oleh salah seorang kader itu ada fotokopi. Fotokopi itu adalah yang sudah diedarkan atau yang ditayangkan di Universitas Gadjah Mada ya oleh temannya. Jadi mereka mengatakan ini loh, ini. Oke, kalau nanti fotokopi yang diedarkan teman-temannya, 1, 2, yang ditunjukkan di akun X
atau Twitternya milik si Sandi pada satu itu tetap berbeda dengan yang dimiliki oleh Jokowi, ya ternyata berbeda, berarti mereka kayak temannya, kayak kemudian si Dian Sandi, itulah yang harus kemudian nanti karena mereka mengedarkan sesuatu yang tidak benar, mereka mengedarkan kebohongan. Kalau nanti ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi itu ternyata diperiksa dan ternyata benar, nah ya nggak apa-apa, kita harus katakan yang benar harus benar. Tapi kalau ternyata itu sama, ya berarti harus diteliti. Dan sekali lagi nggak apa-apa, secara hukum sekali lagi Bang Ade, saya sangat menghormati hukum, kami sangat menghormati hukum, tapi juga hukum tidak membuka tanpa teknologi. Jadi kita tunggu teknologinya kayak apa nanti. Ya. Gitu. Jadi Ya, mungkin sepakat, bisa Bang Roy, mungkinkah bahwa Bang kita menunggu proses hukum, proses of law, dan apapun itu tentu apa yang siap dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan seluruh rakyat Indonesia melihat ini, Bang Roy ya. Jadi saya melihat bahwa Bang Surya ini sangat semangat sekali ya. Kayaknya keyakinannya penuh sekali. Inilah yang membuat masyarakat Indonesia menjadi berpola pikir terbelah dua. Benar nggak sih? Nah ini Bang Roy. Jadi Bang Roy tanpa proses yang belum ada prosesnya hukum yang pasti. Prosesnya gitu sangat bisa kami pertanggungjawab. Kalau proses ilmiahnya sangat bisa kami pertanggungjawab. Apakah maksud Bang Ade adalah di persidangan dulu pembuktiannya Bang Ade baru disampaikan atau bagaimana? Tentu ada lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji sesuatu apakah itu palsu atau tidak, dan ada pembandingnya nanti. Kalau ada palsu tentu ada aslinya. Gitu loh. Oke, gimana? Kita dengarkan jawaban Bang Roy Suryo. Bang Roy Suryo silakan Bang. Ya, nggak apa-apa Bang Ade. Kita tunggu asli. Kalau memang ada aslinya. Dan sekarang statement saya nggak pernah berubah dari awal sampai akhir. Demikian juga statementnya Dr. Rizwan. Demikian juga statementnya Dr. Tifa. Kalau memang ada aslinya Gus, dan itu tinggal dikeluarkan. Dan kalau dari dulu dikeluarkan nggak buat gaduh. Jadi sebenarnya apa gaduh sama ini? Orang yang tidak mau jujur mengeluarkan ijazah itu atau enggak, itu aja sudah. Jadi dia jujur dari awal mengeluarkan ijazah itu, clear. Dia tidak membelah anak bangsa. Dia tidak membuat rakyatnya sibuk mikirin ijazahnya dia. Yang tidak Bang Roy dan kelompok Bang Roy aja yang sibuk kayaknya. Oke, baik. Enggak lah. Rakyat Indonesia ini semua melihat ini karena kita nggak mau yang maju. Kita nggak mau ini jadian. Gitu. Tapi ada menjelaskan dengan jasa yang nggak jelas. S1 katanya Singapura, tapi London. S2-nya katanya Australia, tapi ternyata nggak jelas S2-nya itu hanya matrikulasi. Nah itu harus nanti kalau dia lagi menjabat, nah pertanyaannya Bang Yudi tadi, ya bisa diturunkan, bisa dimakzulkan kalau kayak gini jabat. Pertanyaan netizen Bang Roy. Jauh, Mas Suryo. Terlalu jauh Mas Roy ngomong gitu. Baik Bang Roy dan Bang Ade. Sayang waktu dialog kita tidak sepanjang di Rakyat Bersuara, jadi kita terbatas waktunya. Terima kasih banyak, kita nanti menunggu laporan dari Pradi dan juga pembuktian dari Bang Roy Suryo lebih jelas lagi. Terima kasih banyak sudah berdialog bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum.